Pernikahan anjing Jojo dan Luna. Itu laki perempuan tuh anjingnya. Yang itu kesalahannya karena dia nggak pakai screen tadi. Bangun lagi, tidur lagi. Dia jatuh cinta dengan roller coaster itu yang besar, tinggi, dan berputar-putar begini. Katanya dengan sistem sekarang ini harusnya mensejahterakan rakyat dengan luar biasa gitu kan, tapi ternyata Ya, itu terjadi, tapi faktanya ada semakin nasi. melebar. Ya kan? Apakah anjing itu pacaran dulu sebelum nikah? Iya. Banyak kok yang itu yang ngelakuin dulu terus minta maaf. Karena ketentuan persyaratannya adalah samin nawa atau Iya. bukan samin nawa mikir-mikir. Samin nawa mikir-mikir ya. Beliau ya kan, sosok beliau yang sangat muda sekali, makanya dibilang pemuda yang plus. Plus. Karena gigi susu baru tanggal. Susu baru tanggap. Sobat Progress, dimanapun kalian berada, saat ini kita berada dalam program Ngemil Berita, Obrolan santai tentang berita ala pemuda plus dengan pemikiran sesat. sesat nih Joel. Oke, brother, kita kenalan dulu dong ya kan? Ya kan, saya adalah host yang paling ternama di Indonesia ya kan. Baik, kita sudah mau menuju ke go internasional ya. Ya. Perkenalkan, saya adalah Alfian ya kan, seorang host yang sangat luar biasa, yang biasanya kita itu tersembunyi sih, tapi kita tuh selalu banyak pesanan pernikahan. Edisi wedding dong. Iya, saya Alfian ya. Kita akan memberikan obrolan-obrolan santai, menghadirkan obrolan yang ya sambil nyemil-nyemil gitu kan tentang berita. Dan saya tidak sendirian di sini ya kan. Saya ditemani oleh Bung. Saya seperti biasa. Biasa di mana? Di dalam atau di luar? Kalau siang saya tuh Ardian. Oh, Ardian. Kalau menjelang sore antara pukul 15 sampai 24 itu nama saya Budi. Oke, nah di sini ya kita tidak sendirian berdua aja ya kan, ya nanti Sudah kelihatan di situ kan. iya kan, kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa yang biasa melalang buana di Indonesia, Dunia maya. Iya, Jalanan. dunia maya, Jalanan. lalu juga di tembok Cina, biasanya juga mereka di sana ya kan, lalu di Eiffel Paris, kadang-kadang di situ mereka entah ngapain juga nggak paham gitu kan. Bahkan ke Iya. Pangkas Rambut ada juga loh. Iya, dan itu sudah mendunia, terutama dia markasnya ada di Kutub Utara. Jadi ini sangat luar biasa, kita dapat narasumber yang ya worth it punya ya kan. Ya. Pertama, kita kenalkan. Halo, nama saya Yusdoski. Bung Yusdoski. Ya, Biasa teman-teman manggilnya si Abah. Abah. Jadi kalau mau lebih akrab sih manggilnya Abah. Abah aja. Dan tidak ketinggalan ya. Narasumber juga Yang paling muda di sini. yang paling muda di sini ya kan, ya kita pelajari. Ya. Yang membuat program ini diberi nama Pemuda Plus ya. Iya. Karena sosok Beliau ya kan, sosok beliau yang sangat muda sekali, makanya dibilang pemuda yang plus. Plus. Karena gigi susu baru tanggal. Susu baru tanggap. Oke, silakan Kang. Kalau Kawan-kawan. biasanya, yang sebelah ini dipanggil abah ya kan. Nah. Karena kita pemuda ya kan. Pemuda. Jangan dipanggil bocah tua nakal. Jangan. Tuna. Jangan. panggil kain. Karena memang usia paling muda memang usianya. Usia paling muda Usia ya? giginya. Ya, beliau adalah kalau biasa dipanggil dengan Gus Wiku ya. Gus Wiku ini dia adalah pengamat sosial, politik, hukum dan macam-macam lah ya. Dia adalah pengamat sosial ya, yang baik di nasional maupun di internasional. Jadi memang kita kedatangan dua tamu ini sangat luar biasa. Memang ditayangkan perdana saat ini untuk mengambil berita ya. Jadi kita harus yang wah gitu ya kan, brother ya. Pada dasarnya kita ini sudah beberapa hari ini kita gusar ya, resah dan gelisah dengan Geli basah. dengan pemberitaan yang ada sih. Nah, itu dia. Jadi memang kita sih maunya ngobrolin tentang berita. Jadi bukan tentang kita berita aja yang selalu memberikan informasi ya kan, tapi kita juga harus yang namanya ngobrolin berita itu tuh. Nah, ya kan, berita itu harus kita obrolin. Kita korek-korek dulu. Kita korek-korek dulu gitu. Nah, oke, yang pertama
kita masuk aja lah ya. Kita masuk dulu ini. Yang pertama. Nah, ini asik nih. Ini asik nih. Yang pertama adalah Yang lagi skater. dan saya yakin juga mungkin teman-teman di luar sana dan para sahabat semua ini ya tahu lah ya tentang masalah ini gitu ya kan. Kacau, anggota DPRD DKI kepergok main game slot saat paripurna. Ini dilansir di Aku baca di line katanya itu Candy Crush. Nah, itu Candy Crush ya kan kita Berapa lagu Nah, itu. Nah, ya, ini dilansir di fifa.co.id Kamis 20 Juli 2023. Jadi bilangnya anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, fraksi Banteng, ya kan, Cinta Mega, kepergok main game slot katanya ya saat mengikuti rapat paripurna ya di gedung DPRD DKI Jakarta Pusat. Dan dilansir juga ternyata Hajah Cinta Mega ini katanya, ya kan? Iya, dia ngakunya dia nggak main game slot, tapi dia main Candy Crush. Katanya ngomongnya karena dia bosan, nungguin lama banget, rapatnya nggak mulai-mulai. Awalnya jam 1, ternyata baru mulai jam setengah 3. Makanya untuk mengusir kebosanannya, dia main katanya Candy Crush gitu. Nah, oke, gimana nih yang? Silakan Abah Yusdoski. Yes. Iya. Katanya Candy Crush. Iya. Candy itu kan bahasa Inggris. Candy. Itu Permen. permen. Iya. Permen itu biasanya warna-warni. Warna-warni ya. Ada merah, ada ungu, ada hijau, ada biru dan segala macam. Iya. Dan itu ada kerasnya. Keras itu udah keras dihancurin ya. Dihancurin kayak bertabrakan. Tabrakan itu ya. Iya. Bukan gitu ya, bukan ya. Oh iya. Kalau kan muncul skater 4 ya. Iya. Terus kayak ada sayap-sayapnya gitu. Iya, ini adalah pengakuan dari seseorang yang suka main namanya game slot. Ya kan? Terus gimana nih? Kalau lihat dari beritanya sih, katanya sih alasannya menghilangkan bos. Iya. Bosan ya. Yang awalnya tadi jam berapa? Jam 1. Jam 1. Ibunya tahu-tahu baru mulai rapatnya setengah 3 ternyata. Iya. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa. Aman aja ya. Aman aja. Namanya Kalau dia ngomongin bosan. bosan dengan cara seperti itu, Iya. terkait dia mau apa sebagai statusnya apa ya? Iya. Sah-sah. Bukan sah-sah dalam artian gini ya. Ada sahnya di mana dulu nih? Iya. Nah, tapi jadi viral nih, Po. Kalau jadi viral berarti mungkin ada sesuatu yang salah di pandangan masyarakat. Iya. Gitu. Terus bisa jadi mungkin game slotnya yang disalahkan. Iya, mungkin. Kenapa nggak main Mobile Legend? Atau mungkin juga gini, mungkin dia salah download kan? Salah download. Bisa juga. Atau itu iklan? Dia mikir mungkin Iya. mungkin iklan juga. Iya, dia lagi nonton film, ya kan tiba-tiba ada iklan masuk, terus biasa ya film-film murahan gitu kan yang mesti Iya, bajakan iya. gitu ya, ya kan? Pengalaman teman-teman itu katanya itu pelatihan ketangkasan sih. Latihan ketangkasan, tangkas tangan. Dan juga ini juga sih yang lebih Kecepatan berpikir. Itu mati. iya, pola pikirnya mungkin apa ya? Cemerlang sekali. Cemerlang. Jadi bagaimana caranya mengusir kebosanannya dia pada saat menunggu rapat? Aku main Candy Crush aja lah. Nah, Tapi mungkin dengan satu warna aja. iya, dan dia katanya dia lupa matiin. Iya. Dia lupa matiin tuh tab katanya. Jadi pada saat rapat itu masih nyala main, dia bilang main sendiri bilangnya. Dia enggak nyentuh katanya. Iya. Gitu. Dia itu main sendiri tuh tab. Masih nyala enggak dimatiin gitu. Nggak dimatiin. Pada saat rapat. Pada saat rapat. Mungkin menghilangkan kebosanan. Ya, it's okay. Oke ya. Iya. Tapi pada saat rapat lah itu menyala. Itu yang disorot. Jadi kesalahannya pada saat rapat itu masih main. Masih gitu. main tuh kayak yang katanya Candy Crush gitu. Nah, menurut Antum gimana nih? Kalau saya sebenarnya itu bermasalah. Nah, bermasalah ya. Bermasalahnya di mana? Bermasalahnya dia main di dalam gedung. Harusnya dia main di luar gedung Di gitu. luar gedung. Apa hubungannya gedung dan di luar gedung? Nah, karena di dalam gedung itu kan mewakili ya kan, itu namanya DPRD ya kan? Iya. Perwakilan rakyat gitu.
Iya. Jadi kalau dia mau main, itu kan mainan pribadi. Jadi Iya. bukan mewakili rakyat yang main di dalam gedung. Betul juga sih masuk juga Tapi sih. bisa juga begini, ya kan kita kan Indonesia kan sekarang lagi digandrungi dengan main permainan-permainan di tablet atau di HP gitu kan. Ya dia mewakili. Tapi permainannya di luar gitu. Oh. Bukan begitu, karena di dalam gedung bukan membahas mengenai permainan. Iya. Kecuali permainan yang lain loh ya, tapi Iya, iya. banyak permainan di dalam gedung kan begitu. Iya iya iya. Atau mungkin ini juga Iya. bisa jadi gini ya, mohon maaf ya dipotong ya. Mungkin nggak usah pakai tag, Kayak HP aja. pakai HP yang kecil-kecil jadi nggak kelihatan Iya, gitu ya. kelihatan gitu Iya. kayaknya. Ini kelihatan jelas sih mejanya bersih, Iya, sama gitu. ya kan. Ada Atau langsung pakai lampu gitu, atau pakai ada kan screen guard yang anti spy itu kan? anti spy ya. Anti spy Jadi itu walaupun kan dilihat dari dari mana sudut manapun, sudut manapun itu ada Iya. ini. Iya, nggak? Iya. Jadi bagaimana cara menutupi itu? Iya, betul. Caranya. Jadi Tapi katanya masih lebih baik kan? Cara ya nggak sih? Terus dan saya dapat berita itu dari beberapa angle ya. Apa tuh? Maksudnya ada yang kamera dari belakang, ada yang kamera dari atas. Iya. itu kesalahannya karena dia nggak pakai Handphone. Screen tadi. screen tadi. Oh, Screen guard-nya tadi ya. Kemudian dia nggak pakai screen protector yang spy itu. Iya, itu mungkin Jadi yang dia- Oripo. Katanya tek itu kan dikasih. Oh, dikasih? Iya, tek Oh, dinas. fasilitas. Fasilitas. Itu Jadi fasilitas memang harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Cuman cara memanfaatkannya itu yang harus tepat, harus seperti itu. Betul. Kalau dia mainan di luar nggak masalah. Cuman ini berhubung mainnya di dalam. Mainnya di dalam, di sana punya namanya itu tanggung jawab, gitu. Iya. Ya kan sebagai wakil, kalau di situ namanya wakil ya kan. Wakil. Kecuali Permainan apapun. wakil apapun dengan itu. Nah, walaupun permainan apapun ya kan. Permainan apapun, video pun nggak boleh di dalam sana. Iya. Karena dia di situ bekerja. Karena di situ bekerja, tanggung jawabnya kan di situ. Tanggung Nah, jawabnya di situ. kecuali dia main di luar, gitu kan. Betul. Artinya membawa pribadinya sendiri di luar. Iya. Dan itu sebenarnya lagi membicarakan tentang rakyat. Tentang rakyat, nah kan Iya gitu. kan, masalah-masalah tentang rakyat. Nah, amanahnya bagaimana, ya kan gitu. Iya. Tapi ada yang bilang gini, silakan ya dikomentari. Ada yang bilang, wah ini jauh lebih baik dibandingkan masa lalu kok. Di masa lalu itu anggota DPRD sering ketawa tidur. Loh ini bangun. Kayak ada lagunya tuh. Iya, Iwan Fals. Anu, Iya kan? Iwan Fals lah. Ya, apa tuh? Mbak Surik, Basuki. bangun tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Iya kan? Berarti Bagus. sekarang tidur lagi. Peningkatan, ada yang bilang begitu, ya kan? Dulu tidur gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, malah lebih mending yang dulu. Malah yang dulu ya? Malah yang dulu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kalau ketika dia tidur itu ibadah. Iya, dia tidak bergosip, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Dia tidak mendengar hal-hal yang buruk. Iya. ya kan? Cuman ya salahnya satu aja kalau yang dulu. Iya. Kenapa tidurnya di dalam? Harusnya dia di luar. Sama ya. Permasalahannya datang. Ya tanggung jawabnya yang harus. Iya. Jadi gimana ini kok? Ya, memang inilah sekarang ini betul-betul yang namanya perwakilan rakyat ini dilihat bagaimana wakili rakyat itu akan luar biasa gitu kan. Masyarakat harus sejahtera rakyatnya. Dia yang sejahtera aku. Jadi yang lainnya nggak usah. Diwakili. Karena sudah terwakili. Sudah terwakili. Boleh nggak kalau misalnya saya ngomong gini? Apa tuh? Sebaiknya temennya jangan ngerekamin deh. Iya. Itu nambah-nambah itu ya kan, cari-cari dia, ya kan. Alasannya kayak gitu. Dan sebenarnya gimana sih solusinya, harusnya gimana kita berpandangan gitu. Sebagai yang namanya itu ya dari sisi yang kita entah itu memang betulan game slot atau betulan Candy Crush gitu kan. Tapi dari aktivitasnya dari seorang wakil rakyat itu sebenarnya seharusnya kita bagaimana sih menyikapinya? Kalau dari saya sih, kalau yang sudah membawa label sebagai wakil rakyat, maksudnya ya bisa mewakili apa sih kemauannya rakyat, keluhannya rakyat sebagai perwakilan dari rakyat loh ya. Jadi keluhan-keluhan itu ditampung dari masyarakat oleh si wakil rakyat tadi. Kalau terkait dengan permasalahannya dia
Makan. di dalam gedung main slot atau nonton atau tidur atau segala apapun yang sifatnya ya namanya juga manusia ya. Nah. Kadang juga bisa capek, kadang Iya, juga bosan, ya kan? Bisa juga kan biasanya begitu mereka. Ya, sudahlah. Sudahlah. Jadi Apa ya? bikin solusi. Bukan solusi sih kayaknya. Sudah. Langkah ke depannya jangan dipilih lagi. Kalau mau main aman sih, apa yang menjadi habitmu di dalam maksudnya di dalam kehidupanmu sehari-hari itu jangan kamu tampakin. Iya. Oke, lanjut. Nah, gimana seharusnya kita melihat dari sisi seperti Nah ini? ini, kalau melihat dari sistem keagamaan juga, sudut pandang agama juga masalahnya di situ. Artinya bagaimana menempatkan amanah tadi. Bagaimana menempatkan amanah? Amanah tadi. Iya. Artinya apakah amanah itu memang benar-benar dipegang, kemudian disampaikan dengan cara-cara yang baik? Kan tidak mungkin ibarat kata itu suatu hal yang baik akan muncul dari hal yang buruk. Kan seperti itu. Betul. Jadi hal yang baik pasti akan muncul dari hal yang baik pula. Bisa gitu. Nah, karena ini semuanya berkaitan di dalam gedung dan dia diamanahi, ya kan? Nanti ada sebuah kesalahan di mana dasarnya tadi untuk menumbuhkan kebaikan nggak mungkin ada. Iya. Berarti sebenarnya juga perlu namanya penyadar kepada masyarakat ya, seharusnya amanah seorang pemimpin atau seorang wali. Jadi kita bilang wali atau wakil. Wakil. Ya. Wakil itu Wali seperti apa gitu. Mereka itu melihat mereka tuh baik itu tujuannya apa, ya kan? Tujuannya itu apakah untuk mewakili yang tadi seperti dibilang Abah Iyus tadi, mewakili keresahan rakyat, atau dia mewakili kepentingan kelompok Atau mewakili kekuasaan. atau kuasa, ya kan? Jadi kita tidak bisa serta-merta ini, ya kan? Yang namanya itu mengambil satu kesimpulan yang terburu-buru juga. Kita bisa lihat juga kenapa bisa seperti itu, kenapa? Ya anehnya ya di situ tuh, ya kan? Seharusnya membicarakan rakyat di dalam satu gedung, malah yang lain-lain. Gimana masalah itu bisa selesai? Yang adanya bertumpuk-tumpuk dan semakin besar. Nah kan gitu, ya kan? Oke deh, kita lanjut lagi sini. ya Lanjut lagi. Oke, sekarang yang kedua. Dari gedung apa? Apa tuh? DPR kita Oh ya, dari gedung DPR dari Jakarta kita lanjut ke calon ibu kota baru. Sekatanya. lokal. Lokal. Dari Balikpapan sekarang kita kok. Jadi berapa hari atau kemarin lusa ada berita, ini bukan dari media nasional ya, ini media lokal Balikpapan. Ini lokal Balikpapan. Jadi mungkin ada pasangan. Katanya Pasangan sih apa nih? dia bilang dia kirim message DM ya. akun channel media sosial di Balikpapan tuh kan. Di Balikpapan. Oke. Balikpapan ini tanya, Min, pacarku ketahuan selingkuh sama teman kosanku. Pacarku ketahuan Iya. selingkuh Maksudnya dia- sama temen kosku. Oke. Jadi dia punya pacar. Ya. Pacarnya yang ada ini cewek. Iya, yang kedua cewek. Oke. Cewek. Terus dia kayaknya Mergokin cowoknya itu dengan pacaran teman Dengan teman kosnya. kosnya. Oh. Betulan kan itu dikonfirmasi bahwa tuh maksudnya tuh selingkuh gitu, siapa tahu cuma hanya transaksi ya kan, Nah. antar gitu ya kan. Enggak ya? Nah itulah Iya, yang iya, jadi iya. di satu sisi saya pikir ini apa-apaan sih? Iya, Ini kan? iya. Maksudnya ya nggak usah lah kamu munculkan pakai kirim ke media sosial mana untuk minta dipublis, minta diviralkan. Iya, itu juga ya. Kenapa dia memviralkannya? Oke, tapi kita nggak Mungkin karena membahas sakit kali kan? Iya. Bisa jadi kita membahas itu, tapi kita mau melihat dari sudut pandang lain. Nah, Nah. menurut Kang Yus, Yes. iya, seorang wanita Sebagai orang tua lo ya, Iya, Abah. iya, kan Saya Abah. seorang perempuan. Nanti kalau ya jual kan? mudanya biar aku aja. Oke. dia punya pacar.
Iya kan? Dia punya Nah, mungkin pacar. pacarnya sering datang ke kosannya si ceweknya ini, ya kan? Karena dia sering datang itu, maka dia kenal dengan teman kosnya si cewek itu. Oke. Dan ternyata tidak tahunya malah si cewek ini mergokin pacarnya lagi selingkuh sama teman kosnya sendiri, Po. Nah, gitu. Jadi gimana? kayak seperti peribahasa tuh memancing Mancing. sambil kan menyelam Menyelam. Jadi kalau misalkan bisa dapat dua, kenapa enggak? Oh, dari si cowoknya ini ya. Iya. Tapi juga cowok tuh kan haus biasanya. Iya, haus ya. Haus kalau minum air tuh. Dahan anu ya. Udah puas-puas dia ya. Iya. Iya. Sebagai sosok seorang Iya. Katanya Bentuk eksistensi diri ini. Iya. Jadi biar kayak kelihatan anjir. Gua keren banget nih kalau punya aku. Apa? Clear lagi ya. Nah, Aduannya dia. aduannya. Iya, baca. Masa pacarku selingkuh sama teman satu kosku sendiri, ketemu aku di Dusit tadi, anjir. Anjir. Ada yang bersyukur cowok di balik papan ini, Min. Padahal muka cowok saya kayak emot batu muka. Emot banget. Mau saya labrak, melager saya masuk hutan rumah Squidward. Cowok cocok aja mereka, satu emot batu. Satu kayak Opet, curiga banyak yang selingkuh di Dusit itu, Min. Oh, berarti aduannya bisa jadi di belakang Dusit itu, tempat perselingkuhan. Oh, spot disediakan spot ya. Spot ya. Dusit, hotel Dusit. Dusit, BP. Legrander. Oh, yang ke belakang itu ada. Iya, pantai. Bukan itu namanya Dusit. Iya, sekarang kan Legrander kan. Iya. Mohon maaf kan kekinian anak. Kalau yang itu abah-abah memang. Iya, benar. Dia anak pemuda. Iya. Dia mewakili banget mau pemuda kok. Gitu. Asik juga ya. Jadi kalau berita yang tadi kayak gitu mergokin ya. Iya. Yang herannya itu dapat perhatian di media sosial. Maksudnya like-nya ribuan sampai komennya sampai ratusan. Iya. Terus gimana seharusnya berarti kita melihatnya ini apa sih yang salah gitu kan? Yang salah itu yang ngasih berita kan, ya kan? Yang salah itu yang Cowoknya kasih Iya, emot batu itu. si emot batu. Yang salah ya abah ini. Yang salah tua ini yang Iya. salah. Kenapa orang tuanya itu bisa mengizinkan anaknya Ngekos lagi. bebas ngekos gitu, siapa tahu ya kan bisa jadi Ya, sekarang dia ngekos itu dia tinggalnya di mana sih? Nah, nggak bisa tahu. Kita nggak tahu. Nggak perlu cari tahu ngapain, mau cari tahu kos-kosannya di mana. kamu mau memberikan ini kah yang namanya itu pengobatan kan? Ya, pengobatan hati kan? Healing ya. Tahu apa modusnya apa ini? Modusnya apa ini? Kalau sebagai pemuda ini ya. Iya. Sebagai pemuda. Jadi sebenarnya itu adalah kesalahan pemuda itu sendiri. Karena nggak sedikit pemuda yang berpikiran seperti saya. Iya. Dalam artian begini. Iya. Apa sih fungsinya pacaran? Iya. Apa sih? Kalau hanya untuk mendapatkan sebuah semangat, sebuah support, dukungan gitu Iya. kan. Teman-teman laki-laki atau teman-teman sesama jenis juga hitungan bisa memberikan support, bisa memberikan ini kan gitu. Tapi secara agama juga banyak sekali zaman Iya. sekarang ini teman-teman yang berpikiran seperti saya bahwa agama itu penting kepada pemuda. Iya. Betul. Gitu. Jadi kesalahannya ada dua di sini. Apa itu? Sudah salah pacaran, sudah salah selingkuh. Ya kan gitu. Iya, betul. Jadi memang pandangannya Bukan salah milih pacar. Salah dua-duanya kan gitu. dari awal sudah salah. Dari awal sudah salah, Kalau ditambah saya lagi sih- salah selingkuh. Salah selingkuh. Nah, Kalau saya sih salah milih tempat. nah ini Kenapa di Dusit? abah yang begini ini yang berbahaya kan gitu. Iya kan. Karena dia itu Coba carinya di gunung-gunung. Iya, nggak kreatif. Atau kafe puncak ya? Kafe Iya, puncak. Di tower tuh. Nah, jadi memang seperti itu. Ini memang masalah dari ya nggak hanya di kota kita, tapi di hampir di seluruh tempat ya seperti itu gitu kan, bahwa memang ya yang namanya dinamika pacaran, dinamika selingkuh itu sekarang lagi marak kok gitu. Apalagi di dinamika selingkuh ya,
pacaran dan pacaran pun, maksudnya nikah ataupun pacaran pun, banyak sekali juga kasus namanya perselingkuhan. Yes. Ya kan begitu, gitu kan. Nah lalu sebenarnya apa sih yang katanya alasannya? Loh, kalau pacaran itu kan harusnya apa namanya itu saling mengenal, tapi ujung-ujungnya ya pada saat sudah menikah ada juga yang cerai. Iya. Nah itu gimana ini gimana nih? Kalau saya sendiri sih nganggapnya pacaran itu sia-sia sih. Sia-sia ya? Sebenarnya sia-sia. Ya, Tadi mendukung carikan tempat, salah Iya. tempat. Sekarang aku bilang sia-sia. Itu dari sisi cowoknya tadi itu ya. Karena gini, Gini, buang-buang duit bro. Iya. Terus apalagi menghabiskan waktu hanya untuk pacarmu aja. Karena kamu tidak berpikiran jauh. Iya. Oke. Jauhnya itu harus Jauhnya mungkin sampai Andil lah. Sampai Andil, sampai mana gitu kan. Jadi dah setuju pacaran nih. Udah setuju ya? Dah setuju pacaran nih. Dah setuju. Dia aja pacaran itu. Iya. Itu Saya setuju pacaran. menunjukkan orang yang pacaran itu lemah. Saya setuju pacaran setelah menikah. Setelah menikah. Lemah. Orang yang pacaran sebelum nikah itu lemah. Lemah. Makanya kalau tadi Mas Puya bilang pacaran setelah menikah itu keren. Iya. Jadi dapat. Jadi dapat Feel-nya feelnya ya. justru lebih dapat pada saat setelah menikah. Hmm. Berbunga-bunganya, lagi happy-nya, gitu kan. Dan ketimbang yang katanya pacaran itu kan manfaatnya buat pengenalan satu sama lain, kenal karakter ini segala macam sampai akhirnya menuju kepada jenjang pernikahan. Karena sebenarnya untuk mengenal itu ya cukup mengenal aja. Mengenang aja. Cari tahu, tanya orang tuanya. Iya. Mengenang itu hanya pada saat orang itu sudah meninggal. Mengenal. Mengenang itu baru. Itu mengenang. Oke. Oke, lanjut Kang, gimana? Nah, kita seharusnya lah kita. Saya kurang sepakat sama tempatnya, tapi tidak membenarkan. Tapi tidak juga membenarkan pacaran ya. Iya. Nah, kalau saya membenarkan pacarannya, tapi setelah menikah. Setelah Ya, menikah. begitu. Karena pemuda-pemuda sekarang itu nggak sedikit juga yang punya pemikiran bahwa setelah menikah pacaran itu lebih maksimal. Nggak perlu takut-takut, nggak perlu diam-diam. Jadi nggak cuma one touch. Iya. One touch. Iya kan? Nah, Jadi bisa full touch. itu kan zaman milenial, zaman milenial itu kita harus memaksimalkan semua. Iya, betul. Yang touchscreen masuk kita touchnya di sini aja. Iya, di situ aja kan. Pasti gesek lagi. Gesek lah. Cuman syaratnya kan ini harus dimiliki dulu. Kan Iya. begitu. Nah, ketika barang ini tidak kita miliki, ya salah kalau kita nge-touch. Ya Iya. betul. Tapi kan ada juga touch yang bisa kita tanpa perlu miliki. Ada. Itu barang pajangan. Iya. Penakin itu. Bener nih, ini analoginya bener. Bisa pada saat kita apa namanya tuh mau beli HP contohnya gitu kan, kita pasti datang ke counter, datang ke counter kan. Lalu kita milih-milih nih, Yang pertama pasti tampilan dulu. Iya, tampilan dulu kita milih-milih segala macam. Tapi bisa nggak kita sentuh? Bisa, tapi cuma satu. Oh iya, gini-gini. Itu aja kan. Habis itu taruh lagi kok. Cari yang lain, taruh lagi, cari yang lain. Kan gitu tuh, ya kan? Padahal Tapi- seharusnya enaknya Apakah ada jaminan ketika HP yang sudah selesai tadi kita pilih terus kita buka semuanya Buka sesuai semua. sama keinginan kita? Enggak. Makanya ada itu bagian counter yang reparasi. Tolong instalkan musik, tolong instalkan ini. Artinya segala perbuatannya itu akan diperbaharui, diperbaiki pada saat setelah ini menjadi milik. Itu lebih bagus. update-nya di situ. Update-nya. Iya kan? Iya. Betul. Garansinya pun berlaku ya kan? Iya. Kalau dia belum dimiliki, garansi tak mungkin berlaku. Betul. Dan pasti juga ngeliat dari yang namanya itu spesifikasi ya nggak sih? Spesifikasi HP-nya ya. Murahan apa yang mahal? Nah itu dia. Kalau murahan gampang dipegang-pegang kok, ya kan? Bisa jadi nyalip ke tas masuk pulang. Jangan bilang barang second. Ya. Oh iya barang second ya, bukan. Ya kan? Barang yang mahal gitu kan. Atau barang yang mahal
persoalan bagaimana kita melihat spesifikasinya, sistemnya, ya kan? Yang terbarukan apa? Ya gitu brother. Ya mungkin seperti itulah mungkin dalam harusnya ya. Ya kita nggak mau mungkiri gitu ya, brother ya. Nggak mungkiri memang ya budaya pacaran dan budaya sudah meracuni muda kita ya. Dan itu nggak benar harusnya gitu. Dari awal pun seharusnya artinya setelah kita dapat ini kesimpulannya dari awal pun aktivitasnya sudah salah. Niatnya pun sudah salah. Bukan hanya selingkuh yang salah kan? Ya Yang nggak salah. Waktu sudah salah. Iya. Daripada emang salah nggak? Enaknya namanya siapa sih? Tinggal di mana kosannya? Entah itu emot bapak atau emot. Sama apa? Sama opet tadi. Iya opet. Gitu ya. Kalau sudah benci ya keluar semua itu. Kalau dia merasa itu nggak apa-apa terserah aja sama-sama. Tapi kenapa kamu laporkan ke admin media sosial itu? Iya, betul. Harusnya kalau kamu udah sakit hati, ya udah diam aja kan. Karena selain itu memang ya ketika belum ada hubungan, belum ada ibaratnya kepemilikan tadi. Ketika kerusakan kita nggak tanggung jawab. Oke. Kan masih tanggung jawab kontrak. Belum kita beli. Belum kok. Iya betul kan gimana Bang? Belum dibeli kan Bang? Belum dibeli. Terus Jadi ini masih tanggung jawab counter ya? Tanggung jawab kontrak. Iya. Oke, kita lanjut ke berita keberapa ini? Ketiga, brother. Ya, kita lanjut ke berita ketiga ya. Dan ini sangat viral sekali ya di media sosial. Pernikahan anjing. Anjing. Ya, pernikahan anjing yang ada di Solo. Nah, jadi di sini diberitakan bahwa ada namanya pernikahan anjing yang namanya siapa nih yang bilang? Jojo dan Luna. Pernikahan anjing Jojo dan Luna. Itu laki perempuan tuh anjingnya. Yang ya aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah nih Jojonya nih yang laki-laki nih. Jojo laki-laki ya kan, anjing jantan dan anjing betinanya namanya Luna, ya kan. Tapi aku nggak tahu siapa tuh bukan Luna yang itu ya. Bukan yang Luna Barbie Lunanya ya. Dan menghabiskan biaya 200 juta. 100 juta ya? 200 juta bro. 200 juta bro. Pernikahan ya kan, yang katanya digadangkan itu dibuat oleh seorang staf khusus ke presiden. Katanya. Bahkan dinamai The Royal Wedding Jojo and Luna. The Royal Wedding, brother. Ya Allah. Bagaimana nasib-nasib muda seperti kita ini ya? Ada nasib ini. Ada nasi kan? Makan sekalian. Seru pembahasannya, seru. Berita-beritanya seru. Iya. Terasa itu bikin lapar. Oke, kita lanjut. Gimana? Pak, pernikahan anjing. Itu di Anjingnya sama anjing nggak? anjing sama anjing. Iya, memang pernikahan anjing banget lah pokoknya. Gimana Bang? Kalau buat saya sih ya nggak masalah sih. Karena juga saya pernah dengar berita itu yang sempat viral di sosial media. Itu di India. Itu orang nih, ini laki nikahnya sama pohon. Pernah dengar nggak tuh, Mas? Pernikahan manusia sama pohon. Di India, laki nikah sama pohon. Kalau sama pohon aku mungkin nggak sempat ngulik ya, tapi pernah kebaca dia nikah sama Boneka. bukan boneka, apa sih namanya? Komedi Komedi putar. Oh no. Apa roller coaster. Roller coaster. Perempuan nikah dengan roller coaster. Dia jatuh cinta dengan roller coaster itu yang besar, tinggi dan berputar-putar mungkin sampai ke bawah mimpi. Dan dia pikir dia jatuh cinta dengan roller coaster. Iya. Saya pernah itu, pernah. Iya. Dengar ya, pernah dengar. Dan betul-betul dia menikah tapi Dan diselenggarakan. tapi kemudian beberapa itu sudah bertahun-tahun yang lama. Terus dalam beberapa di tahun ini juga kayaknya itu kayaknya dia sudah cerai dengan roller coaster. Sudah berkarat ya, Bu?
Bukan, itu lahannya mau dipakai. Pindah. Berarti kasihan roller coasternya tuh jadi ganda. Dapat pemilah. Enggak, jadi enggak. Udah, oh iya. Ada Ya Allah. Jadi kalau saya pikir kalau anjing sama anjing ya masih wajar. wajar aja sih. Iya, Karena ada iya, yang lebih Dan bahkan kan kalau sekarang lagi modern ini ya kan pernikahan dengan robot. Oh iya. Iya, yang di Jepang itu pernikahan dengan robot. Apa bilang alasannya katanya kan? Karena tidak akan mengkhianati. Karena bisa disetting kali ya robotnya. Jadi settingnya nggak bisa mengkhianati, brother. Yang menjadi topik ini kan yang seharusnya sih kawin aja kali ya. Perkawinan anjing dengan anjing. Ya, kenapa Ya juga kan? pakai pernikahan? Kenapa juga pakai pernikahan? Kan walaupun nggak dinikahin juga anjing juga bakalan kawin dia. Dia bakalan Kepek-kepek seplak-seplak gitu. Iya, betul juga sih. Nah, itulah yang disorot, ya kan? Disorot oleh masyarakat bahwa apalagi Menggunakan adat suku Jawa. tertentu, ya Jawa. Jawa, ya. Jawa Ya. ya. Menggunakan adat Jawa atau suku tertentu di situ dan menghabiskan uang yang sangat luar biasa, ya kan? Bayangkan ya para jomblo-jomblowers yang ada di Indonesia ya kan. 200 juta itu contoh nih. Biasanya berapa Pak kemarin Pak? 20 juta, 25 juta lah ya kalau kita mau menikah ya kan. Menikah secara Pernikahan lah ya kan pernikahan 25 juta, 200 sampai 50 lah. Ya, Oh, 4 orang lah. Tapi kalau sederhananya 25 lah. Iya, Ya kan? 25 berarti kali 8 coy. 200 juta buat pernikahan anjing. Iya, satu dan itu anjing. Iya kan? Nah, oke, gimana? Kang, Nah, ini bagus ini, sebenarnya ini bagus. Ide bisnis. ide bisnis ya. Ide bisnis. Karena hal di sini yang tidak perlu pakai banyak aturan, Iya. ya kan? Pernikahan anjing. Iya. Aturannya apa? Syaratnya apa? Tuntunannya apa? Nggak ada, kita buat sendiri. Semau kita, Iya. sesuka kita, keperluannya apa, kita buat sendiri. Makanya nilainya bisa jadi 200. Wah, gitu kan? Bisa Iya. jadi wah. Karena aturan dan ketentuannya kita buat sendiri. Kita yang buat. Nah, Iya kan? mereka-mereka yang ada di dalam pencinta binatang, Oh. secara otomatis karena dia hobi, yang namanya hobi jelas ya kan, apapun nilainya, berapapun nilainya, karena dia hobi cinta dengan itu, maka tidak ada masalah biaya. Inilah yang menjadi target bisnisnya. Betul. Ya kan, gitu. Betul. Nah, bentuknya, Nasi pin. tuntunnya, itu lah. Iya. Lanjut. Aduh. Syarat dan ketentuannya dibuat sendiri. Iya, Nah, kan gitu, karena tidak ada syarat dan ketentuan yang lain Iya. untuk binatang ini. Betul. Berbeda, jangan disamakan dengan yang tadi. Misalnya dengan manusia dengan pohon, Dengan robot. manusia dengan robot. Iya. Karena manusia punya ketentuan dan syarat tertentu untuk melakukan pernikahan. Iya. Ini yang tidak bisa dipermainkan. Iya, betul. Nah, yang menjadi fokus masalah itu dari beberapa orang, ada orang yang ngomong bahwa begini, ngasih pendapat gitu kan dalam berita itu bahwa bukan tentang masalah pernikahannya, ya kan? Tapi tentang bagaimana mereka ini berfoya-foya. Gitu, berfoya-foya. Padahal misalnya contoh nih, kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini banyak orang susah. Gitu bilangnya. Lo ini loh membanggakan atau menampilkan namanya itu kemewahan, ya kan? Apalagi dengan binatang. Itu pasti nggak pelihara anjing. Iya, itu dia. Mungkin dia pelihara biawak. Biawak, ada, buaya, ya. buaya. Kalau pelihara anjing tuh buktinya terlaksana gitu kan? Iya. Dengan nilai 200 Iya. juta. Wah, gitu loh. Bilangnya kan bukti cintanya ya. Bukti cinta. Cintanya kepada anjing itu. gitu. Sekarang ya ibarat kata ya, kalau kita cinta sama istri kita, apapun nilainya, berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya pasti kita kasih. Iya. Karena cinta. Anda. Kan gitu. Kan ini kan karena dia cinta sama hewan peliharaannya, terutama di sini anjing yang contoh ya kan. Ini jadi lahan bisnis. Jadi lahan bisnis Jadi itu lahan. ya. Nggak pakai ketentuan, peraturan dan persyaratan apapun, oke bisa jalan. Iya. Karena kondisi ekonomi saat ini seperti ini. Iya. Nah, ini buktinya jalan, masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Cuman ketika itu disinggungkan dengan tadi itu pernikahan ketika dia manusia, maka dia harus ada aturannya. Harusnya. Kemudian budaya. Suku, sara, ya begitu. Sara ini ada ketentuan dan aturannya kan gitu. Yap. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Artinya ini akan menjadi apa namanya ya?
Kemakmuran. Polemik. Dan ini akan menyebabkan rusuh di sana. Gesekan gitu ya. Kecuali dia tidak mengambil Ada tidak mengambil adat atau tidak mengambil Ada satu etis yang tersinggung peraturan ini misalnya dia dengan cara sendiri pakai dupa atau menentukan aturan sendiri tidak masalah gitu. Iya. Nah ini yang menjadi pemikiran salah. Kenapa? Karena dia hanya berpikir pada keuntungan event organizer, mau bisnisnya saja, ya kan, benefitnya saja. Nah, tidak mengkaitkan kepada hal-hal yang lain. Tidak mengenai pada hal yang lain ya. Dan apalagi memang seperti kata seorang pengamat kita yang lain bahwa itu memang tampak kelihatan sekali bahwa jurang antara yang kaya dan yang miskin ini semakin lebar di zaman yang seharusnya katanya dengan sistem sekarang ini harusnya mensejahterakan rakyat dengan luar biasa gitu kan, tapi ternyata Ya, itu terjadi, tapi faktanya semakin melebar. Ya kan? Nah itu yang menjadi fokus di situ ya kan, bahwa kita harus menyadari bahwa satu aktivitas apapun itu memang terkait banyak hal. Tidak bisa kita bilang bahwa aku bebas kok ngelakuin ini, aku nggak apa-apa kok ngelakuin ini, kan hak-hakku, uangku, ya kan, binatangku, piaraanku, gitu kan. Jadi nggak serta-merta seperti itu ya, gitu ya. Iya. Ya. Kalau dari WO-nya sih nerima aja. Iya Kak. jelas, dia yang desain bro. Cuman. Apalagi antinya jinak ya kan. Maksudnya dia pas dandanin itu takutnya digigit ya. Antinya jinak. Ya oke. Tapi satu yang positif kok, masih satu. Anjing aja tahu nikahnya sama siapa nih? Sama anjing. Betina. Laki-laki. Betina, gitu. Anjing itu pertanyaannya, apakah anjing itu pacaran dulu sebelum nikah? Kayaknya enggak deh, Bo. Kayaknya dijodohkan itu. Karena ketika dia namanya anjing, nggak mungkin ada pernikahan, tapi perkawinan. Jadi Iya. kita bisa bilang bahwa anjing itu sebelum nikah pasti sudah kawin. Iya, betul. Betul. Iya kan? Betul. Nah kalau manusia, masa kita bisa bilang, oh sebelum nikah dia sudah kawin, kan enggak. Iya, betul. Aduh, emang kok ya. Sih. Ada ya? Ngaji. Bener banget itu. Iya. Nanti besok aku punya kucing, aku juga mau kawin gitu. Itulah beda Jangan sama mewah-mewah. Iya, jangan ya. Potong tumpeng aja ya. Potong tumpeng kok. Ya Allah. Nah, lanjut yang keempat adalah berita tentang pernikahan. Sekali mau nambahin sedikit yang pernikahan anjing tadi. Oh iya. Apa tuh? Walaupun memang pihak penyelenggara antara yang pemilik anjingnya sudah minta maaf. Sudah minta maaf dia. Minta maaf, tapi di akun penyelenggara, akun WO-nya mungkin. Akun WO. Ya, dia sudah minta maaf Kemana, ke siapa? ya ala-ala aja yang klarifikasi. Iya. Buat apa? Dilakukan dulu, baru minta maaf ya. Enak ya begitu ya? Banyak kok yang gitu yang ngelakuin dulu terus minta maaf. Ada yang menghina agama, menghina nabi juga ada kayak gitu. Iya. Berarti dari situ kita Bisa tarik. Mubazirnya. buat apa mau Mubazir aja. Pernikahan lagi sementara rakyat kita dulu masih Iya, kita bilang masih ya. Selalu ya, maksudnya kan kita kondisi ekonominya kan lagi susah-susahnya. Harga-harga semakin tinggi, semakin melambung tinggi, ya kan, banyak sekali permasalahan rakyat tentang LPG lah yang sekarang lagi susah. Kemarin tuh saya buka berita itu baru melek pagi. Biasa bukan dulu kan pernikahan ini biasanya pernikahan lagi. Kenapa sih pernikahan ini? Ternyata 200 juta itu yang Muncul di 200 juta PGP. dengan diorganize ya, dan sedemikian rupa, wah, mewah. Dan aku penasaran juga sih, karena aku belum pernah lihat videonya nih apa ya. Itu yang datang itu, yang diundang itu anjing-anjing semua kan, atau binatang-binatang lain gitu ya kan. Kayak di film mana tuh, Lion King gitu kan, ada gini nanti berkumpul para hewan-hewan gitu kan, ada yang nikah gitu ya. mantannya yang nangis. Ada mantannya yang nangis. Makanya anjing juga.
Ya iyalah. Ya iyalah. Kan anjing. Nggak mungkin lah mantannya kucing. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, brother. Ya, ini tentang pernikahan beda agama. Nah, ini terjadi di banyak tempat ya. Yang terakhir di Jakarta. Lalu karena seorang hakim itu mengabulkan pernikahan beda agama antara pria non-muslim dengan wanita muslim. Nah, itu terjadi. Lalu karena timbul polemik nih, jadi viral. Akhirnya Dari Kemenak ya. Kemenak memunculkan larangan untuk pernikahan NA. MA. Mahkamah Agung. Larangan hakim menetapkan perkawinan beda agama. Iya. Ya, emang sih benar ya. Iya, memang benar sih, ya kan. Cuma yang terjadi itu sebenarnya bahwa kita lihat nih banyak sekali yang setelah itu dikeluarkan ini SE surat edaran dari Mahkamah Agung ini tentang larangan seorang hakim dimanapun di Indonesia itu untuk mengabulkan permintaan pernikahan yang sah secara administratif negara itu beda agama antara pria non muslim dengan wanita muslim atau dengan agama yang lain gitu ya kan. Dan yang menjadi tajuknya adalah banyak sekali yang menyayangkan tuh. Bahkan pihak seperti Komnas HAM ya kan juga memprotes. Banyak pengamat-pengamat ataupun orang ahli hukum lainnya juga memprotes. Kenapa? Nah, terus Gitu kan? setelah itu kemudian pasangan yang paling menikah yang beda agama gimana? Dia harus bercerai kah? Mau gimana tuh? Iya kan? Ya ditarik kesahan administrasinya. Ditarik. Berarti mereka menikahnya nggak sah? Iya, secara administratif negara. Ya gitu. Jadi itu yang jadi problem, Po. Oh, itu yang jadi problem. itu. Iya, dan itu yang sangat disayangkan juga oleh berbagai pihak katanya. Itu mereka pengamat-pengamat ini dan juga dari Komnas HAM sendiri bilang bahwa ini kan hak asasi manusia. Ya kan? Cinta itu takdir. Anugerah itu sudah takdirnya. Kenapa harus dihalangi? Ini Kan tidak memang gak ada masalah. nasi ya di sini ya. Memang. Lapar ya. Namanya ngemil mesti pakai nasi. Iya, kalau orang bukan ngemil namanya Po, warung makan berita. Tapi kan Ini nanti namanya ngemil. nasinya juga bisa dipisah-pisahin gitu. Iya. Gitu, jadi. Oke, gimana? cocok Nah, sih ya. silakan. Nah ini kalau bicara agama sudah pasti. Karena di sini yang berkaitan adalah Islam, Muslim. Seorang muslimah menikahi non Muslim seperti itu. Sudah jelas. Artinya dalam artian di agama tidak diperbolehkan seperti itu. Walaupun dalam surah-surah dikatakan pada zaman dahulu ada asbabun nuzulnya itu ada seperti itu. Sebelum Tapi yang dipastikan adalah itu untuk laki-laki yang lebih utama. laki-laki boleh. Yang lebih utama. Maksudnya laki-laki muslim boleh menikahi? Boleh menikahi. Kenapa demikian? Karena pada saat itu asbabun nuzulnya adalah bahwa laki-laki punya ketaatan pada saat itu. Ketaatan yang lebih, kemudian punya sandaran akidah dan keimanan yang lebih. Gitu. Kuat ya gitu. Asbabul nuzulnya. Nuzulnya. Ketika sekarang di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu Bagus, keimanan yang lebih maksudnya dari profesi misalnya dia kayak gimana? Nah, kalau keimanan dan akidah yang lebih ini bukan berdasarkan profesi, bukan berdasarkan bukan berdasarkan itu, tapi Bukan berdasarkan karena ulama gitu loh maksudnya atau ustaz gitu ya, bukan. ya, kalau sekarang bisa di kalangan itu gitu. Ya. Tapi sekarang biarpun kalangan ulama pasti akan lemah juga. Karena apa? Karena sistem dan kondisinya pada saat ini tidak seperti zaman Rasul, zaman sahabat. Iya. Nah, dikatakan seperti itu. Makanya di zaman sekarang lebih kepada kehati-hatian untuk tidak melakukan Iya. pernikahan. Kan ada yang menanyakan gini, Gus. Apa sih salahnya gitu kan? Apa sih salahnya? Kalau seorang wanita itu menikah dengan seorang pria yang bukan non-muslim gitu kan. Toh nanti kan ujung-ujungnya bisa jadi nanti si prianya siapa tahu akan tertarik. Kalau misalnya wanitanya ini taat ibadah, ya kan wanita muslim taat ibadah. Siapa tahu nanti sebagai bentuk dakwah juga kepada suaminya bisa tertarik masuk Islam. Nah, itu menurutnya saja syarat pernikahan saja Iya. untuk muslim adalah satu akidah. Satu akidah. Syaratnya pertama loh Iya. Benar ya? Itu
syaratnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang lainnya seperti saksi dan sebagainya ya kan begitu. Tapi syarat utamanya kan seperti itu, sepemahaman kita. Tapi cinta tuh nggak bisa memilih, Po. Tidak bisa memilih maka tinggalkan. Tinggalkan ya. Tinggalkan karena Islam itu seperti itu. Ini berkaitan dengan dunia dan akhirat. Jika kita berbicara dengan agama. Tapi kan ini selalu digeserkan, selalu saja, walaupun bukan tentang masalah pernikahan ya, tapi selalu saja apapun itu selalu dikaitkan dengan namanya kebebasan. Yang dikaitkan dengan namanya kita bilang saat ini ya HAM itu tadi hak asasi manusia itu selalu bergesekan gitu kan. Kayak contohnya apa yang kemarin kita memang lagi viral kemarin bahwa Al-Quran dibakar di Swedia itu bentuk kebebasan HAM. Kebebasan HAM. Ya kan, pernikahan LGBT atau LGBT-nya sendiri pun walaupun tidak menikah atau bagaimana itu semua termasuk kebebasan. Apalagi tentang pernikahan beda agama termasuk kebebasan. Itulah. Makanya kondisi sekarang kan itu tadi. Ketika kita berbicara agama, maka kondisi saat ini tidak ada yang sempurna untuk bisa menikahi beda agama. Itu tadi. Beda agama. Karena apa? Ya kondisinya tidak bisa memberikan kepastian akan menang dakwahnya di dalam itu. Karena apa? Karena kemampuan keimanannya jauh merosot, jauh berkurang. Iya. Gitu. Kalau seandainya kondisi ideal berarti bisa mulai gitu. Kalau kondisi ideal dengan keimanan dan ketaatan, akidah yang dasarnya kuat, bisa saja, boleh saja, karena itu memang sudah sesuai. Iya. Oke. Tapi kan kita sadar di sini kondisinya. Kenapa hal ini bisa muncul? Ya karena keterkaitan tadi. Iya. Keterkaitan antara individu dengan individu dengan sekitarnya, kemudian individu dengan alam semestanya. Iya. Nah ini kan harus Individu diatur dan semua. kepada sang penciptanya. Karena akidahnya kan di situ. Karena kita berbicara muslim bertemu dengan non muslim dalam pernikahan. Ya. Nah kalau kita berbicara di luar muslim, misalnya Hindu ketemu Buddha atau apa, ya terserah di luar mereka. Silakan ya. Nah, silakan. Ini lagi berbicara tentang agama Islam. Di mana ketentuan persyaratannya adalah samina wa ta'na. Iya. Bukan samina wa mikir-mikir. Samina wa mikir-mikir ya, pilih-pilih ya. Atau samina wa pilih-pilih ya gitu. Ya memang sekarang memang katanya ya benar atau enggaknya bahwa sekarang itu Islam itu seperti dianggap seperti prasmanan. Nah itu gimana? Prasmanan. Iya boleh milih gitu. Seberapa banyak dia punya menu? Ya itu banyak. Iya, kalau Boleh prasmanan pilih. Kalau makanannya itu terlalu berat dan tidak enak buat ini, Tapi pertanyaannya sama. Ketika pernikahan beda agama, apakah dia sebelumnya sudah kawin? Kalau pacaran beda agama? Kalau pacaran beda agama, Dibahas aja, Popok. nah itu loh. Kalau pacaran beda agama, nah itu loh. Anjing aja kalau anjingnya nikah, Iya. Betul itu. Agamanya anjing aja nikah. Iya kan? Itu di pacaran. Kalau sebenarnya kalau dikaitkan lagi dengan agama, anjing tuh agamanya apa sih? Loh ya itu kan anjing aja yang nggak punya agama, yang belum nikah pun sudah kawin, mau dinikahkan. Nah, ente yang punya agama, Malah pilih pacaran. Ya, itu bentuk memang apa ya kalau kita ambil tarik kesimpulan mungkin kan efek domino dari kebebasan tadi, ya kan. Sekarang ini kan kita banyak para ya nggak usah dibilang pemuda lah ya, dan seluruh masyarakat ini hampir berpersepsi bahwa ini memang kebebasan yang boleh ditentukan oleh masing-masing pribadi. Bahkan banyak yang bilang bahwa cinta itu takdir. Nah, itu yang memang menjadi permasalahan utama polemiknya di situ. Antara memisahkan kehidupan manusia dengan agama itu. Iya, ya kan. kayaknya rasa-rasanya sudah mau dekat closing nih. Iya. Ada closingnya. Kita kalau dibilang takdir, yang nakdirkan lo siapa? Allah katanya. Allah kan agamanya mana? Allah itu yang bilang Allah itu siapa? Agama apa bukan? Agama. Lah sekarang kalau Allah yang bikin takdir, dia kan pasti punya ketentuan, punya aturan. Nah, aturannya kan lewat agama.
Lah sekarang kalau kamu ngomong takdir terus kamu tidak mengikuti aturan agamanya yang di yang Ngapain ngomong takdir? Nah, kenapa ngomong takdir? Iya. Toh dia juga nggak ngikutin aturan ya. Yang ngikutin aturan. Yang ngomong aja itu bukan takdir, tapi itu aransemen EO. Oh. Oh, EO tuh, EO. Iya, betul. Wedding organizer. Iya. Itu. Ya. Nah, menurut lo gimana, Pak? Ya, kita lihat dari sisi memang dari efek tadi itu liberalisasi tadi, ya kan? Seperti apa? Hak asasi. Hak asasi manusia. Asasi. Apa ya? Kayak gimana jadinya? Udah deh, lu pilih mau nikah atau mau kawin? Gak apa-apa beda agama. Masalahnya nanti kan ya kita nggak tahu ya kan bagaimana peran seorang suami. Kenapa sih laki-laki tidak diperbolehkan? Seorang wanita tidak diperbolehkan dalam Muslim, dalam agama Islam tidak diperbolehkan mempunyai seorang pemimpin laki-laki dalam rumah tangga itu non Muslim gitu kan. Dan itu sekarang menjadi kewajaran gitu kan. Bahkan yang dibilang kita yang ada pihak-pihak atau kelompok orang yang memprotes tentang hal itu malah dinyinyirin. Nah, dinyinyirin tentang yang namanya nggak bisa. Oh, itu kan kebebasan orang pribadi masing-masing. Nah sekarang lebih ngeri yang itu lagi tuh. Tuh laki nikah laki tuh. Laki sama laki nikah. Itu kaliannya gimana tuh? Apa kayak anjing tadi? Itu aku nggak bisa bayangin ya, Pak. Iya. Itu kalau tidak ada, ini kan bedanya manusia sama anjing kan itu kan. Iya. Ada aturan, ada ketentuan yang harus diikuti ya. Nah kalau anjing mah bebas sana. Iya. Mau ada aturan mau kagak lu bilangin juga kayak aja gitu. Tapi sebebas-bebasnya binatang, ya anjingnya, katakan hal ini ya. Tapi dia tahu cari lubang. Manusianya kayak apa jadinya kan gitu. Ya itu. Nah. Sebebas-bebasnya anjing dia tahu yang mana yang harus dinikahin dari jenis apa. Bukan kawin. Oh, kawin. Iya Iya kan? Anjing kan kawin. Kawin. Dia tahu mana lubang yang tepat. Tahu ya? Tahu dia. Tahu ya. Ini lubang buat buang nih. Sama yang itu. Walaupun katanya mereka kita nggak tahu ya apakah atas dasar cinta atau enggak ya kan? Iya, tapi dia tahu loh. Binatang lebih tahu daripada manusia. Yang katanya manusia itu berakal. Ini Iya. aku takutnya ya, Iya. ke depannya itu nanti bukan hanya ada wedding organizer anjing, Iya. tapi Apalagi ada nih? KUA, KUA. pencatatan pernikahan anjing. Aku suratnya Kayaknya mah jadi lagi. Ada suratnya coy. Ada. Ada suratnya. Ya Allah, buku nikah. Terus backgroundnya pakarnya kemana tuh? Warna apa ini? latar belakang pink. Biasanya kan kalau ada buku nikah itu kan berdua tuh pegangan dua tangan ini gini. Ya. Dia begini kalau anjing dia gini. Ya. Kalau manusia tidak memakai aturan, maka lebih bagus anjing yang nikah. Iya. Lebih bagus. Kayaknya kayak nurun level deh. Manusianya yang nurun levelnya. Yang salah anjingnya sama manusianya, Po. Ya, siapa yang ngerasa nurun levelnya? Ya, jadi memang itu ya. Kesimpulannya lagi. Kesimpulannya dari 4 topik yang kita angkat ini kan? Iya. Benar semuanya berdasar pada HAM. Pada HAM, Ya kan? hak asasi manusia. Yang awalnya tadi Tentang main game ya kan. Main game itu kan haknya dia lah. ada ya, oke. Pacaran, Pacaran. dia merasa hak, dia punya hak. Iya. Terus yang pernikahan anjing, Yang punya hak pemiliknya merasa punya hak. yang terserah saya. Menikah beda agama, Juga hak masing-masing ya hak kan. masih haknya orang menentukan hukum juga segala. Iya. Haknya hak atau kewajiban ya, menentukan peraturan pemerintah. Hak ya. Itu kita masuk dulu bahwa segala sesuatu yang dilihat dari Buswiku tadi memang Ya. jika kita itulah kelebihan kita dari makhluk lain seharusnya ya kan, kita melihat porsi atau peran kita sebagai manusia itu kita diberikan yang namanya akal ya kan, kita diberikan akal itu untuk memilih ya kan, memilih yang mana yang baik dan yang benar. Tapi yang memilih yang baik dan yang benar ini
itu harus sesuai dengan yang namanya aturan. Ya. Aturan apa sih yang kita pakai? Ya kan, apakah aturan kebebasan yang betul-betul full bebas, bahkan dibilang full bebasnya itu bisa jadi dalam standarnya itu ternyata lebih rendah daripada binatang. Ya kan? Atau kita memilih standar yang seharusnya menjadi hak dari sang pencipta. Ya kan? Aturan yang diberikan kepada manusia, aturannya itu seperti apa, itu yang harus dilakukan. Gitu. Tentang masalah kebebasan atau tidak, bahwa memang bukan tentang masalah Islam itu mengekang kebebasan, ya kan? Bukan tentang masalah Islam itu juga tidak berdasarkan atas hak asasi manusia. Bahkan siapa sih yang paling kenal kita gitu kan? Siapa sih yang menciptakan kita tuh siapa sih? Nggak mungkin dong kalau contohnya kita tuh punya produk ciptaan kita sendiri, kita nggak tahu yang mana yang baik dan buruk untuk ciptaan kita. Berarti yang berpikir ini di Indonesia ini bukan negara Islam, ini Indonesia bukan negara Islam. Sebenarnya itu salah ya? Ya salah, ya kan? Karena Islam sendiri itu menyelimuti menyeluruh. Defaultnya apa? Defaultnya manusia. tanah Indonesia. Iya. Bukan negara, Bukan negara. manusia. Defaultnya kan manusia. Manusianya yang dilihat, bukan di wilayah mana, bukan di negara mana. Gitu. Mungkin gitu ya. Gimana Gus? Bisa dijelaskan untuk ininya lah. Jadi kalau kita berbicara Islam, berarti kita berbicara kepada pemahaman setiap individu, penerapan setiap individu terhadap aturan agama tadi, Iya. aturan agama tadi. Nah, ini fungsinya negara adalah menunjang, mensupport agar setiap individu tadi terjamin kebebasannya, terjamin ketenangannya, menjalankan aturan-aturannya. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Iya. Jadi bukan tergantung kepada negaranya di Indonesia, jadi tidak harus menerapkan syariat. Tidak. Setiap individu yang ada di Indonesia, jika dia beragama Islam, wajib dia menerapkan syariat Islam. Wajib dia mengikuti aturan-aturan Dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan negara wajib untuk menjadi pelindung. Pendukung. Nah, gitu. Bukan menentukan rakyatnya harus seperti ini. Nah, seperti itu bukan. Gitu. Jadi dia mengikuti. Mengikuti. Seharusnya seperti itu. Iya. Karena sistem yang utama adalah yang paling tinggi yaitu tadi. Allah itu memberikan aturan yang sudah pasti tidak ada kepentingan di dalamnya terhadap manusia. Juga tidak ada kepentingan kepada negara. Tidak mungkin kalau ada presiden. Iya. Iya. Katanya dalam surat ini untuk Indonesia, untuk daerah Indonesia. Nggak ada. Ada. Indonesia boleh ini boleh ini, Malaysia boleh ini. Nggak ada kok. Nggak ada. Udah takutnya Allah nyalak lagi ya. Nanti belusukan. Bahaya tuh, Pok. Ya. Nah, Ya seperti itulah ya. Jadi memang teman-teman ya di ngambil berita ini memang kita menghadirkan satu informasi kondisi rakyat saat ini, kondisi masyarakat saat ini memang seperti sedang diserang atau memang sedang mempunyai persepsi yang kita bisa bilang bahwa bertentangan dengan yang namanya Islam itu sendiri ya. Maksudnya itu bagaimana seharusnya kita sebagai seorang manusia itu kita seharusnya tunduk pada sang pencipta, kepada aturannya. Maka di aturan-aturannya itu bukan karena kita melihat dari sisi manfaat, bukan kita lihat dari sisi mudaratnya, tapi kita melihat bahwa kita ini selamat, ya kan? Kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu bahkan kalau kita mau lebih masuk lebih dalam lagi, inilah yang akan menjadi keselamatan. Kalau dibilang ada manfaatnya, ujung-ujungnya manfaat kok sebenarnya. Ya syariat ditegakkan itu sebenarnya ujung-ujungnya juga sebenarnya manfaat untuk manusianya itu sendiri, ya kan? Bahwa tidak juga manusia itu bisa sebebas-bebasnya, tidak juga manusia itu bisa semaunya sendiri, sekonyong-konyongnya gitu, ya kan? Karena kalau mereka dibiarkan bebas seperti itu pun, maka kita bisa lihat perbandingan antara binatang dengan manusia, bahkan manusia bisa lebih binatang daripada binatang itu sendiri. Oke, sip, silakan tutup Kang. Oke. Tutup ya. Oke, oh ya itu tuh. Ampun ya Allah. Oke, teman-teman, sobat semua ngemil berita dimanapun Anda berada, ini adalah penghujung acara. Ya, insya Allah kita akan hadirkan lagi berita-berita dan informasi yang menarik nanti di next. Insya Allah kita akan hadirkan ini bulanan ya teman-teman ya. Dan
tunggu saja ya kelanjutan dari Ngemil Berita ya, obrolan santai tentang berita ala Pemuda Plus dengan pemikiran Sesaat Sesaat apa sesaat nih? Sesaat Kan? sesaat ya. Karena sesaat boleh apa? Nggak tahu sudah. Ayo sudah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.